Shalom, perkenalkan nama saya Dharma Fitri Burumalau dengan NIM 20010111184. Saya dari IAKN Tarutung, Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 3 Grup E. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas saya dari mata kuliah Psikologi Pendidikan oleh dosen pengampu Ibu Damayanti Nababan MPDK. Dan saya akan menjelaskan mengenai perbedaan individu yang menyebabkan perbedaan hasil belajar. Perbedaan individual. Perbedaan individu atau individual differences adalah suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu baik fisik maupun non-fisik yang menjadikan seseorang memiliki karakter atau ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lain. Perbedaan individu merupakan faktor penting sebagai dasar pengembangan individualized introspection. Beberapa perbedaan yang sangat penting diperhatikan dalam proses pengajaran adalah perbedaan kemampuan, dasar atau bakat, minat, kecepatan, dan cara belajar anak. Setiap anak memiliki kemampuan dasar bawaan dan akan mengalami perubahan karena pengalaman, karena kebutuhan anak dan kemampuan dasar bawaannya berbeda, maka minat anak dalam belajar akan berbeda juga. Pengajaran individual merupakan suatu upaya untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat belajar sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, kecepatan, dan caranya sendiri. Karena belajar merupakan potensi dasar manusia yang perlu dirawat, dikuatkan, disadarkan, dan dikelola dengan benar agar hasilnya maksimal dan menjadi peran inovatif bagi peradaban. Komposisi. B. Aspek-aspek perbedaan individual. Berikut ini perbedaan aspek perbedaan individual peserta didik. Pertama, perbedaan fisik motorik. Perbedaan individual dalam fisik tidak hanya terbatas pada aspek-aspek yang teramati oleh panca indera, seperti bentuk atau tinggi badan, warna kulit, warna mata atau rambut, jenis kelamin, nada suara atau bau keringat, melainkan juga mencakup aspek-aspek fisik yang tidak dapat diamati melalui panca indera, tetapi hanya dapat diketahui setelah diadakan pengukuran seperti usia, kekuatan badan atau kecepatan lari, golongan darah, pendengaran, penglihatan, dan sebagainya. Dalam hal ini akan ditemui ada anak yang cekatan dan terampil, tetapi ada pula anak yang lamban dalam mereaksi sesuatu. Yang kedua, perbedaan inteligensi. Inteligensi adalah salah satu kemampuan mental, pemikiran atau intelektual dan merupakan bagian dari proses-proses kognitif pada tingkatan yang lebih tinggi. Para ahli mendefinisikan dan merumuskan istilah inteligensi secara beragam, namun sebagian besarnya sepakat bahwa definisi dan rumusan istilah inteligensi memiliki sejumlah kualitas tertentu sebagai berikut. A. Bersifat adaptif, artinya dapat digunakan secara fleksibel untuk merespon berbagai situasi dan masalah yang dihadapi. B. Berkaitan dengan kemampuan belajar. Orang yang intelijen di bidang tertentu dapat mempelajari informasi-informasi dan perilaku-perilaku baru dalam bidang tersebut secara lebih mudah dibandingkan orang yang kurang intelijen. C. Istilah inteligensi juga merujuk pada penggunaan pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki untuk menganalisis dan memahami situasi-situasi baru secara efektif. D. Istilah inteligensi melibatkan interaksi dan koordinasi yang kompleks dari berbagai proses mental. E. Istilah inteligensi terkait dengan budaya tertentu atau kultur spesifik. Perilaku yang dianggap intelijen dalam suatu budaya tertentu tidak selalu dianggap perilaku yang intelijen dalam budaya lain. Ketiga, perbedaan kecakapan bahasa. Perbedaan individual dalam perkembangan dan kecakapan bahasa anak ini telah menjadi wilayah pengkajian dan penelitian yang menarik bagi sejumlah psikolog dan pendidikan. Banyak penelitian eksperimen telah dilakukan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam penguasaan bahasa anak.
Keempat, perbedaan psikologis. Perbedaan individual peserta didik juga terlihat dari aspek psikologinya. Ada anak yang mudah tersenyum, ada anak yang mudah marah, ada anak yang berjiwa sosial, ada yang sangat egoistis, ada anak yang cengeng, ada yang pemalas, ada yang rajin, ada yang pemurung, dan sebagainya. Pengaruh faktor perbedaan individu antara lain adalah dibahas perbedaan individu berdasarkan pengaruh faktor keturunan atau herediter, atau faktor bawaan, faktor lingkungan, dan faktor-faktor campuran. Demikian penjelasan saya mengenai perbedaan individu yang menyebabkan perbedaan hasil belajar. Terima kasih.